Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini atau pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sistem pelumas beserta komponen dan fungsinya. Mari kita simak video berikut ini. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sistem pelumas pada mesin Kijang 7K. Kita praktekkan pada trainer supaya lebih mudah untuk kalian memahami komponen-komponen yang ada di sistem pelumas. Kita mulai dulu, apa itu sistem pelumas? Sistem pelumas berfungsi untuk mengalirkan atau memompa pelumasan pada kendaraan supaya komponen yang bergesekan tidak mudah aus atau umur komponen agar lebih lama. Pada kali ini komponen sistem pelumas yaitu terdiri dari mulai dari yang paling bawah dulu adalah ada bak oli atau biasa disebut karter, yang kemudian di dalamnya terdapat oil strainer, kemudian ada pompa oli sekitar sini, dan kemudian ada filter oli, dan ini sweet oli. Nah, kemudian nanti untuk cara kerjanya akan kita bahas selanjutnya. Yang lebih dulu yaitu adalah di sini ada karter atau bak oli. Karter atau bak oli ini berfungsi sebagai wadah pelumas di mesin atau pada kendaraan kita. Kalau untuk menguras oli, kita bisa gunakan pada baut yang berada di bawah ini. Kita buka, kita tap. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya oil strainer. Ya, ini sudah saya lepas. Bisa kita lihat. Di sini ada oil strainer. Ini yang namanya oil strainer. Fungsinya yaitu adalah untuk menyaring kotoran yang kasar yang berada di dalam bak oli. Biasanya kotoran-kotoran kasar ini berupa gasket, kemudian gram-gram atau benda asing yang mungkin ketika kita melakukan overhaul, benda itu masuk ke dalam mesin, tapi tidak ke komponen yang paling penting ya. Tapi mesin masih bisa berfungsi. Misalnya masuk di bak oli. Ini ada oil strainer, kemudian di sini ada oil pump. Ya, kita buka saja. Dan tadi sudah saya kendorkan. Ya, di sini inilah yang dinamakan pompa oli. Ya, pompa oli ini berputar apabila mesin ikut berputar. Di sini terkenanya pada poros distributor. Ya, yang di sini, ya, atau kalau bagian atas, bagian sini itu masuk ke porosnya distributor. Distributorlah yang terkena camshaft sehingga pompa oli ini ikut berputar. Ya, ini adalah komponen dari pompa oli atau oil pump ya. Ini nanti berputar sehingga oli yang berada di dalam sini ini nanti akan terbawa dan akan naik ke jalur oli. Jalur oli ini yang bagian ini.
Apabila sistem pelumas ini masih dalam kondisi RPM rendah, maka semua oli akan dibawa naik ke atas filter bila masih pada RPM rendah. Kalau RPM-nya sudah tinggi, maka oli ini akan kembali dibuang atau namanya relief valve, kembali lagi ke karter melalui lubang ini. Kalau masih rendah, masuk ke dalam filter. Filter ini berfungsi sebagai saringan halus. Jadi yang sudah disaring oleh oil strainer akan disaring lagi oleh oil filter. Ini diganti setiap 10.000 km. Nah, bentuknya bagaimana di dalamnya? Mari kita lihat dalam dari oil filter ini. Tapi ingat, ini tidak bisa dibongkar, berarti sekali ganti. Nah, tidak boleh dibersihkan dan sebagainya. Kalau sudah kotor berarti harus diganti. Baik, kita simak. Ini adalah oil filter, cuman ini yang sudah tidak terpakai dan sebagai trainer saja, media supaya kalian paham. Nah, ini sudah kotor dan tidak bisa dibersihkan, berarti harus dibuang. Kalau kita lihat, oli itu masuknya dari luar, dari sini dulu, kemudian disaring. Yang bersih nanti akan melewati lubang ini, ya, berada di lubang. Nah, di lubang itu ada lubang-lubang kecil untuk jalur masuknya oli yang sudah disaring atau yang sudah bersih nanti keluar dari sini. Nah, kemudian apabila filter oli ini tidak diganti dalam kurun waktu tertentu atau yang sudah ditetapkan sesuai dengan spesifikasi, maka filter ini akan tersumbat. Apabila sudah tersumbat, maka oli yang masuk itu tidak akan, atau oli yang kotor tidak akan tersaring dengan baik, tapi tetap bisa masuk ke dalam jalur oli, yaitu melewati katup bypass. Katup bypass ini ada di sini, ini ya. Ini bagian yang atas nih, saya tekan ini. Nah, ini untuk masuknya oli, tapi tanpa melalui penyaring atau saringan karena di sini sudah penuh. Kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka akan menghambat jalur oli atau bisa merusak mesin karena pelumas sudah terlalu jelek dan kotoran sudah terlalu banyak. Kemudian ini ada indikator oli. Kalau di dashboard lampu oli menyala terus, berarti bisa dicek. Mungkin saja oli ini tidak naik. Lah, bagaimana cara mengecek agar oli ini kita tahu naik atau tidak, atau oli ini sudah masuk atau belum? Ya, cara pengecekannya yaitu kita mesin dihidupkan, ya, kita mesin hidupkan, cobalah buka ini, tutup oli ini ya, kita buka. Buka, nanti olinya di sini. Kalau memang oli itu atau pompa olinya bekerja, maka oli sini akan nyiprat, ya. Keluar dari sini atau nyiprat, timbul cipratan. Oh, berarti menandakan oli itu sudah masuk atau sudah bersirkulasi di dalam jalur-jalur oli.
Nah, untuk ngeceknya oli itu masih apa tidak dari mana? Dari sini. Ini adalah namanya dipstick ya. Bisa dilihat ini. Nah, ini oli masih bening, masih bagus dan masih ditanda full ya. Masih standar, berarti masih bisa dipakai. Ingat, kalau sudah melepas dipstick, ini harus dipasang dengan baik dan benar. Nah, cara pengecekannya di sini. Nah, ini ada yang paling bawah, strip yang paling bawah dan paling atas. Kita lihat. Nah, kalau berada di strip yang paling bawah ini, nah, ini berarti olinya kurang, maka perlu ditambah. Kalau sudah melebihi tanda strip yang paling atas ya, maka oli terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti efeknya gasket ya, berada di sini gasket atau sil-sil nanti akan cepat bocor. Kemudian mesin akan terasa berat. Nah, sedang kebalikannya, kalau olinya terlalu sedikit, mesin larinya akan ringan. Cuman ada beberapa yang perlu dikhawatirkan, yaitu bisa terjadi overheat karena tidak ada pelumasan di komponen yang bergerak atau bergesekan. Kemudian mesin akan terdengar suara kasar atau berisik. Itu yang kali ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.